atlet profesional yang sangat bagus sekali. Dari cara berbicara, cara pikir ya di sana. Sebenarnya kenapa saya katakan Iren ini adalah atlet profesional yang bagus sekali. Kita bisa melihat dari statement-statementnya. Bahkan surat terbukanya itu pun sebetulnya tujuannya satu, ya, bukan untuk menyerang Pak Dadangnya sebenarnya Bu Desi ya, tapi supaya masyarakat ini tahu ya kebenarannya itu seperti apa ya. Nah, yang menarik ya Pak Yusuf ya, si Iren ini kan adalah Grandmaster catur wanita juga di Indonesia seperti Betul, itu ya. yeah. Bahkan saya pernah membaca level Iren ini sebenarnya tidak sebanding dengan levelnya Pak Dadang Dewa Kipas. Yes. Tapi karena tujuannya Iren ini bagus seperti itu ya, beliau ini tetap mau bertanding untuk melawan Pak Dadang seperti itu ya Pak ya. Selain karena Iren ini ingin membela profesinya sebagai pecatur, ada lagi nggak sih Pak poin-poin positif yang bisa kita dapatkan dari seorang Iren ini Pak di dalam peristiwa inilah? Iya, gitu. ada Bu ya, sambil Ibu main misalnya. Jadi teman-teman kita bisa belajar ya bagaimana seorang Iren itu profesional itu dia betul-betul menganggap lawan mainnya meskipun itu hanya dalam konteks persahabatan ya, karena itu kan banyak orang menyimpulkan bahwa untuk membuktikan Pak Dadang ini betul-betul hebat atau tidak, ayo kita bertanding kan seperti di sana. Dan waktu itu Iren awalnya sempat menolak ya, tetapi karena ada masukan-masukan dan dia melihat bahwa ini sudah menyerang kerana pribadi begitu ya, akhirnya dia menerima tantangan dari Dewa Kipas begitu. Nah, satu yang menarik adalah Iren ini tidak menganggap remeh Dewa Kipas ya. Jadi meskipun dia ini secara level itu ya mungkin ya itu sedikit di atas dari Dewa Kipas begitu ya, tetapi dia betul-betul menghadapi atau mempersiapkan pertandingan itu dengan sangat-sangat serius sekali. Jadi nggak anggap remeh gitu ya. Kalau saya mungkin jadi Iren ngomong opo itu ya. Itu kan levelnya pemain online ya. Level gitu ya. Iya, Pak, katanya kalau netizen ngomongnya ini levelnya pecatur pos ronda gitu deh. Iya, mainnya di warkop biasanya gitu ya. Jadi kalau Iren itu melihat seperti itu ya, itu mungkin dia nggak akan mempersiapkan. Nah, tapi yang bagus adalah Iren ini berusaha, waduh ini bahaya ini. Sebentar ya, Bu. Santai. Iya. Nanti kalau saya kalah apa kata dunia di sini. Santai. Jadi Iren ini betul-betul mempersiapkan, bahkan dia mendownload permainan-permainan dari Dewa Kipas, dia mempersiapkan baik-baik ya. Bahkan waktu pertandingan pun kelihatan Bu Desi ya. Siapa yang betul-betul benar-benar mempersiapkan. Jadi dari body language-nya ya. Jadi dari Iren ini ya kalau Anda lihat yang sampai stres gini ya Bu Desi ya, kan sampai stres, sampai pegang kepala, sampai jam mikir. Jadi kelihatan kayak pertandingan Grandmaster betulan di sana begitu ya. Santai kayaknya. Padahal pada dasarnya santai banget ya. Biasalah model pos rondaan di sana kamunya ya. Jadi mainnya ya santai begitu di sana. Nah, jadi yang kita bisa belajar dari Iren ini ya teman-teman ya. Jadi bagaimana apapun pekerjaannya, apapun yang dilakukan itu dia lakukan dengan sungguh-sungguh begitu ya, dan dia tidak menganggap remeh lawannya begitu ya. Saya punya banyak teman-teman yang juga saudara-saudara yang juga pinter main catur Bu Desi ya. Jadi kalau dianalisanya ya, ini pakai pembukaan Hindia Menteri ya. Waduh ini pakai pertahanan rokan ya. Jadi betul. Secara kalau orang yang betul-betul menguasai catur itu kelihatan bahwa memang Iren ini sangat-sangat menguasai. Ya, di sana. Juga ya Pak. Betul ya? Di sana ya. Jadi sangat-sangat levelnya itu mohon maaf jauh di atasnya. Tapi dia tidak menganggap remeh. Jadi dia betul-betul menghadapi Pak Dadang dengan tanpa ampun gitu ya. Bahkan kan akhirnya sampai menang 3-0 begitu. Betul ya? 3-0. Iya, dan yang menarik lagi setelah dia menang pun ya, setelah dia menang 3-0 teman-teman ya, itu bahkan Iren ini mengatakan bahwa stop, jangan lagi bully Pak Dadang, jangan lagi bully Dewa Kipas begitu ya. Ini hanya pertandingan persahabatan, jadi bukan untuk ajang pembuktian. Artinya satu yang ingin dia tekankan bahwa sudahlah, jangan ada lagi
bully, saling membuli. Nah ini loh ya, netizen ini kan saling membuli, dan menurut saya pesan ini sangat menyejukkan. Jadi meskipun dia menang tapi dia nggak arogan. Betul. Ya meskipun dia menang dia tidak meremehkan. Ya kalau bahasa Jawane itu menang tanpa merendahkan gitu ya. Jadi dia menang tapi tidak merendahkan lawannya. Menurut saya itu satu poin yang sangat bagus sekali. Dia menunjukkan bagaimana atlet sebenarnya itu harus bersikap. Ya, hebat banget menurut saya. Hebat sekali ya. Iya, betul kan ya. Dia mendapatkan gelar juara ya. Iya, wah dia master ya. Jadi bagaimana dia membuktikan bahwa pemain catur yang memang benar-benar terbukti itu bukan cuma dari permainannya aja. Tapi dari cara mengelola emosi ya, bagaimana dia waktu dia diserang netizen dia nggak emosional ya, bagaimana dia merespon ya. Itu semua kelihatan gitu. Jadi profesionalismenya dia itu benar-benar kelihatan, dan menurut saya top deh ya. Ya Indonesia tidak salah ya dalam memilih atlet yang hebat ini ya. Betul, itu matang ya. Dewasa buat Desi ya. Oke. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang seorang Iren Pak ya, kita sekarang kepengen nih ya tahu tentang Pak Dadang sebagai bebas ya. Nah ini musuhnya ya, versinya, rivalnya ini ya. Betul. Meskipun pertandingan ini tetap dimenangkan oleh Iren Pak ya. Sebenarnya tujuan utamanya kan bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Itu memang dapat hadiah 200 juta ya. Oh Pak, iya, lumayan itu ya. Ya Pak ya. Tapi di sini kita juga belajar dari Pak Dadang, meskipun beliau ini kalah, tapi beliau ini tetap bisa menerima kekalahan itu ya Pak ya. Beliau tuh ya kalau di saat-saat akhir dalam video itu kan beliau tetap woles gitu loh Pak ya, tetap salaman dan lain-lain seperti itu ya Pak ya. Jadi ini juga bisa membuktikan bahwa Pak Dadang ini meskipun kalah itu, tapi beliau ini tetap bisa menerima itu semua seperti itu ya Pak ya. Kira-kira dari poin-poin kegagalan ini Pak ya, apa sih yang bisa kita ambil dari seorang Pak Dadang seperti itu? Oke, baik, monggo Bu Desi. Ya. Ini kayaknya aduh. Bingung mau jalan apa lagi? Mungkin as to friend ya, as a friend di sana ya. Oke, sekarang kita bahas Pak Dadang ya. Jadi kita tadi melihat dari Iren yang sampai di sini nih ya. Maaf Pak. Oh iya. Ya, Iren yang dengan sikap profesionalismenya ya. Tapi yang kedua yang kita bisa sorot adalah Pak Dadang dengan sikap kesatrianya. Jadi kalau kita ngomong kesatria itu teman-teman, meskipun dia kalah ya dia mencoba menjelaskan kekalahannya, tapi menurut saya dia juga mencoba sebaik mungkin untuk memberikan perlawanan begitu ya Iren. Nah, tapi di akhir dia merasa kalah dan dia mengakui kekalahannya ya. Menurut saya respon dari Pak Dadang ini bagus. Tentunya kalau teman-teman juga mengikuti perjalanan ini, memang Iren itu sempat mengeluarkan statement-statement yang keras ya. Dia sempat bahkan dia menjustifikasi bahwa memang Pak Dadang itu melakukan kecurangan begitu di sana, dan dia secara terus terang mengatakan bahwa Pak Dadang itu menjelekkan percaturan Indonesia ya. Jadi itu benar-benar frontal, dan mungkin buat kupingnya Pak Dadang panas kan di sana ya. Padahal mungkin maksudnya dia nggak sampai sejauh itu kan. Dia cuma karena hobi main catur, dan mungkin dia melakukan hal-hal yang cheating dan sebagainya ya, kurang tepat lah di sana begitu. Ya namanya mainan online kan buat just have fun saja kan begitu di sana ya. Tapi sampai dituduh begitu, dan mungkin sempat panas di sana. Tapi satu yang kita juga senang lihat adalah dia mencoba menyelesaikan semuanya dengan baik. Kadang kalau kita lihat teman-teman ya, ada orang yang merasa terzolimi, dia maka memakai panggung ini sebagai aku victim gitu ya, korban ya, playing victim ya, dia korban, dan mungkin dia bisa menjawab itu bingung klarifikasi klarifikasi, bahkan perang statement di media sosial di sana. Tapi menurut saya awalnya kan Pak Dadang ini menolak untuk adu main catur sebetulnya. Betul. Tapi begitu dia melihat responnya Iren begitu, dia tidak berdebat lagi di media sosial, dia cuma ngomong bahwa ayo kita selesaikan dengan main catur. Itu juga ya, daripada berdebat terus. Iya, benar, daripada berdebat mana yang benar mana yang salah. Aku nggak main curang ngomongnya ya, tapi dari orang luar mengatakan main curang. Udahlah kalau gitu, ayo kita main catur ya. Jadi menyelesaikan masalah itu kadang bukan cuma dengan berdebat, bahkan bukan cuma panas-panasan begitu ya, atau saling menghina, mengejek, saling menjelekkan teman-teman ya. Tapi kita bisa belajar bahwa cara untuk menyelesaikan semuanya itu bisa dengan baik-baik. Dan ini yang coba
menurut saya satu hal yang baik dari Pak Dadang adalah Pak Dadang ini mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik dan langsung ke akar masalahnya. Oke. Ya. Ini waktunya Bu Desi. Waktunya Pak Yusuf tadi saya sudah main. Oh, sudah ya. Oke, kan asik ngobrol nih Ngobrol, ya. Sebentar ya. Oke, saya makan dulu juga ini ya. Tadi mau saya makan ya. Iya. Ya, jadi ini Bu Desi satu hal yang baik ya menurut saya dari Pak Dadang adalah menyelesaikan masalah jangan di media sosial, betul ya. Menyelesaikan masalah bukan dengan perdebatan, saling mengejek, saling menjatuhkan, saling menyerang, tapi langsung ke akar masalahnya. Yuk, waktunya Bu Desi sekarang. Oh, iya. Terus Pak lanjut Pak. Ya, jadi Pak Dadang tadi gimana? Kesimpulannya adalah menurut saya Pak Dadang ini juga seorang yang baik ya di sana. Daripada kita bertengkar di media sosial, saling menjatuhkan, saling mengejek, saling menyerang, ya nggak menyelesaikan masalah, lebih baik kita ketemuan, kita main catur. Gitu ya. Gentleman juga ya Pak. Iya kan di sana toh. Jadi daripada rame kan begitu di sana ya kan, lebih baik seperti itu di sana. Nah ini yang menurut saya sikap yang baik yang kita harus contoh Bu Desi dari Pak Dadang ya. Dan setelah selesai pun ya mereka juga ya beres semuanya, nggak membahas lagi. Jadi kan case close di sana. Jadi begitu itu Pak Dadang mengakhiri statementnya dengan mengatakan bahwa memang Irin pemain yang handal, pecatur yang hebat dan layak untuk menjadi Grandmaster. Menurut saya itu satu statement yang bagus dan kita belajar juga ya. Jangan jadi orang yang kalah tapi kayak nggak mau menerima kekalahan. Betul. Tidak mau mengakui lawannya begitu. Betul. Ya. Jadi menurut saya Pak Dadang juga menutup masalah ini dengan baik dan semuanya happy ending menurut saya. Nah begitu Bu Desi. Oke. Tapi dari Pak Dadang kita juga mengambil kesimpulan apa ya, meskipun beliau ini kalah, tapi beliau ini bisa membuktikan bahwa bahasa gaulnya tuh saya tidak baper gitu ya. Iya, benar. Saya tidak ikut perang status, perang komen Iya, dan lain-lain seperti betul. itu. Kan banyak kan sekarang kan kayak gitu ya Bu Desi ya. Ya, makanya artis-artis itu kan di sana ya. Akhirnya ribut di sosial media di sana ya. Seperti itu ya. Jadi netizen yang nggak tahu ini jadi terpancing. Benar. Ya. Apalagi netizen yang sumbu pendek. Sumbu pendek, oke, sumbu pendek. Iya gitu. Kalau kita mau jadi entrepreneur, kita nggak harus jadi orang yang hebat dalam segala hal, begitu ya. Tapi dia bisa merangkul, mengajak bekerja sama orang-orang yang hebat untuk bisa membuat sebuah kegiatan yang hebat juga. Oke.